Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, manusia memang bisa berinteraksi dengan genderuwo. Dan genderuwo ini merupakan salah satu jenis makhluk halus yang berjenis asura, di mana mereka-mereka yang asura biasanya memiliki kemampuan lebih istimewa daripada makhluk-makhluk lain. Mereka bisa menampakkan diri dengan wujudnya. Mereka juga mampu untuk mengangkat benda-benda, misalnya tiba-tiba ada pulpen terbang sendiri. Nah, itu yang bisa melakukan hanya asura. Sedangkan makhluk-makhluk lain, ya makhluk-makhluk halus lain untuk bisa seperti itu perlu belajar. Nah, genderuwo sendiri termasuk dalam kategori seperti itu. Nah, Anda menanyakan kenapa genderuwo sering mengganggu manusia. Yang bilang mengganggu siapa? Jadi kadang-kadang begini, di dalam kehidupan lampau kadang-kadang manusia yang lagi mabuk kepayang, misalnya lagi jatuh cinta, kemudian saling janji, nanti ya next life kita ketemu lagi, jadi suami istri lagi, misalnya seperti itu. Rupanya di dalam kehidupan sekarang ini si wanitanya jadi manusia, sedangkan si cowoknya jadi genderuwo, dan bertemulah dalam kehidupan saat ini. Lalu genderuwonya masih ingat dengan janji-janjinya si wanita ini, dan akhirnya ya entah dipacarin atau jadikan istri. Nah, kalau genderuwo versi yang Anda sampaikan di dalam pertanyaan itu, yang dipamerkan di dalam supermarket atau apa itu, saya kurang paham ya. Tetapi ada satu kisah ya, biar Anda punya gambaran. Ini kisah nyata terjadi di Semarang dan ini kenalan saya. Jadi wanita ini memang dinikahi dengan genderuwo. Jadi genderuwo ini sering menyamar sebagai suaminya. Memang hampir-hampir mirip dengan itu cerita Anda. Jadi ketika suaminya sudah berangkat kerja, dia tiba-tiba datang. Dia mengatakan seolah-olah ketinggalan barang ini dan itu, kemudian meminta hubungan suami istri. Sering terjadi seperti itu. Sampai akhirnya punya anak. Memang bisa punya anak karena ketika dia mau wujud jadi manusia, ya tubuhnya tubuh manusia, ini genderuwonya, bukan tubuh-tubuh yang ini ya jenisnya beda, tapi memang tubuhnya tubuh manusia. Nah, punya anak, dan anak ini normal seumuran saya waktu itu. Jadi mamanya ini punya anak wanita normal seumuran saya. Memang karena dia mungkin anak genderuwo itu, sehingga dia memiliki kemampuan indigo yang lebih. Nah, saya akan ceritakan bahwa ketika wanita ini dinikahi oleh genderuwo, si genderuwo ini pun bertanggung jawab bahwa dia membantu bisnis suaminya agar menjadi pesat. Jadi dia jadi seorang kontraktor yang akhirnya kerjaannya pun banyak dan dia melesat. Intinya sejak dia pindah di rumah yang itu, dan kebetulan pohon di depan rumahnya itu ada genderuwonya, dan dia dinikahin sama si genderuwo ini, sejak hari itu melejit bisnisnya, jadi bagus ya. Istilahnya mungkin sebagai seorang genderuwo, meskipun dia genderuwo, dia adalah suami yang bertanggung jawab, yang berusaha mencarikan nafkah meskipun melalui suaminya, membantu memenangkan tender dan sebagainya. Jadi melesat. Sampai akhirnya suatu hari anak ini sudah sampai lahir dan sebagainya, si suaminya curiga karena dia merasa nggak pernah yang namanya menggauli di waktu di mana dia pergi. Jadi dia merasa ada yang beda dan aneh, sehingga akhirnya ketahuanlah bahwa ternyata genderuwo gitu ya. Jadi, karena suatu hari suaminya pura-pura pergi gitu, dan genderuwo ini menyamar sebagai suaminya, betul-betul mirip, dan akhirnya menggauli itu, dan ini suaminya ketemu langsung, sehingga dia sangat yakin ini bukan manusia karena bisa mirip sekali. Nah, akhirnya apa? Suami istri ini memiliki satu kesepakatan bahwa oke, kita pindah rumah aja. Saya nggak mau istri saya dipacarin atau diperistri sama genderuwo. Nah, anehnya
setelah ada kesepakatan bahwa akan pindah rumah, kemudian si genderuwo ini mendatangi si istrinya ini, istri manusia ini dalam wujud genderuwonya dengan kecewa, dengan marah, dengan gak habis pikir ya. Tapi sejak hari itu dia mengatakan, oke, saya nggak ganggu kamu mau pindah-pindah aja, nggak ada masalah, tapi saya nggak akan bantuin kamu lagi untuk bisa bisnismu lebih baik. Ini menurut dia ya, ini cerita versi dia, karena saya nggak ketemu genderuwonya langsung. Nah, jadi sejak hari itu, setelah ada kesepakatan dan genderuwo itu kemudian menemui dia, sejak hari itu kemudian bisnis suaminya bahkan belum pindah rumah saja sudah mulai menurun. Akhirnya dia pindah rumah dan akhirnya betul-betul bangkrut. Tapi untungnya karena anak-anaknya udah dewasa, sehingga akhirnya yang menopang kehidupan orang tuanya ya ini anak-anaknya. Jadi menurut saya genderuwo ini berinteraksi dengan orang ini karena adanya jodoh karma atau hubungan karma atau janji dari kehidupan lampau. Jadi kita jangan kemudian menuduh, kita nggak menyakiti dia, kenapa dia gangguin kita. Hati-hati dengan statement seperti itu. Nanti jangan-jangan Anda yang ngomong seperti ini tiba-tiba kemudian pindah rumah dan ada genderuwonya, lalu genderuwonya sakit hati, Anda yang kena. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa biasanya mereka ini juga tidak ini mengganggu kita. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi pun genderuwo itu baik hati. Nah, ini cerita-cerita pengalaman supaya Anda ini lebih mudah memahami. Karena saya sering sekali berada di makam-makam umum, makam-makam keramat ataupun hutan-hutan. Dulu zaman saya belum pakai jubah, belum mengenal agama Buddha. Nah, kemudian suatu hari saya pergi bertapa atau menyepi di satu tempat, di mana tempat ini penuh dengan genderuwo, sangat penuh dengan genderuwo. Biasanya ketika saya bertapa ini agak lama, jadi nggak 3 hari karena ini udah dewasa. Jadi bukan anak-anak lagi yang minggat seperti dulu. Jadi ini saat saya udah dewasa. Jadi saya sering nginep-nginep lagi dan jangkanya panjang, kadang 2 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Dan biasanya ketika saya berada di hutan ataupun di tempat-tempat seperti itu, saya cari yang betul-betul sepi, yang nggak ada warung, yang apa ya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang semua sudah ada warung, beda. Jadi karena nggak ada warung dan sebagainya, tentu ketika saya mau bermalam di sana berhari-hari sampai berbulan-bulan, tentu saya harus menyiapkan perbekalan makanan. Biasanya saya bawa beras dan makanan-makanan instan ya, biasanya mie instan. Jadi saya terbiasa makan mie instan sehari 1 kali ketika sore menjelang malam. Itu dulu. Nah, kadang-kadang ketika kita sedang berada sendirian dan bertapa itu ya, apalagi makanannya hanya mie instan dan nasi yang tentu saja kurang gizi, wajar kadang-kadang makannya agak berlebih. Sehingga akhirnya suatu hari ketika saya berada di tempat itu, padahal jangka waktu yang saya tetapkan untuk pulang ya, saya niat bertapa di situ berapa lama, itu masih lama dan saya sudah kehabisan perbekalan waktu itu, kehabisan makanan ya, saking rakusnya itu. Jadi jangan ditiru, bertapa tapi rakus, ini salah kaprah ini. Nah, jadi saya kehabisan makanan, tapi dari sinilah saya jadi pengalaman, rupanya genderuwo itu baik hati. Jadi karena saya kehabisan makanan, saya pun galau. Waktu itu saya mikir, saya terusin nggak ya saya tinggal di sini? Aduh, kalau terusin, aduh nggak ada minum, nggak ada ini, susah juga. Makanan perbekalan sudah habis semua. Saya sempat berpikir, apa saya check out aja ya? Saya mikir gitu. Tapi rupanya mungkin kegalauan saya ini dibaca oleh genderuwo yang ada di sana. Suatu hari mereka mendatangi saya dan memberi saya sebuah besek. Besek itu kotak makanan yang terbuat dari anyaman bambu. Itu biasanya kalau orang di kampung-kampung ya di Jawa, itu kalau lagi kondangan ya, lagi ada entah kawinan ya, atau sunatan atau apa, atau acara-acara lah selamatan, itu biasanya ketika pulang itu orang-orang yang hadir yang diundang itu dibawain besek. Kadang isinya cemilan-cemilan atau snack-snack, tapi kadang-kadang juga nasi beserta lauk pauknya. Jadi waktu itu ada genderuwo yang ngasih saya 1 besek dan rupanya ada tulisannya ya, dia habis ini kondangan.
ya kasih ke saya. Sore-sore itu menjelang malam, menjelang jam 6 lah, saya dikasih makan sama si genderuwo. Saya pun heran, tapi saya terima kasih. Dia sudah meluangkan waktu bersusah payah untuk ikut kondangan, entah menyamar jadi siapa, menyamar jadi apa, hanya untuk mendapat kotak itu, dan saya dikasih makan. Aneh. Dan saya makan memang normal makanannya, karena itu makanan kondangan. Dan anehnya lagi, itu kan hari itu, hari besoknya kan tentu harus mikir, aduh besok masa itu orang mau kondangan lagi entah kemana, ya kan, cari besek lagi untuk dikasih ke saya kan tidak mungkin juga. Tapi anehnya di hari-hari dimana saya menanti untuk pulang ke rumah, ya tinggal berapa hari itu selalu ada orang tiap sore datang itu untuk selamatan di tempat itu. Selamatan tahu ya, tumpengan, kadang-kadang bawa apapun makanan untuk syukuran di situ. Jadi karena tiap sore ada yang selamatan di situ, ya tentu saya kebagian makanan. Nah ini sebuah cerita. Jadi kalau dikatakan bahwa genderuwo itu jahat, kemudian genderuwo itu kok hobinya ngusilin orang, ngerjain orang, saya pribadi sih nggak punya pengalaman kayak gitu, ya. Kalau nggak ada hubungan karma, saya rasa nggak mungkin, karena segala sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Nah, ini kita lihat dari contoh saya aja, mereka bahkan sangat menghormati orang-orang yang sedang bertapa. Padahal saya belum bikuni loh ya, karena kadang-kadang kalau kita bicara sama yang Buddhis, konotasi bertapa ini hanya yang anggota sangga. Jadi waktu itu saya hanya nyepi di situ, bertapa berhari-hari, makan mie instan hanya sehari sekali, disertai nasi. Nah, ketika saya kekurangan perbekalan, itu genderuwo punya inisiatif kasih saya makanan. Ini pengalaman saya. Selama saya berinteraksi dengan banyak makhluk halus, sampai hari ini saya mendapati mereka baik-baik. Itu sebabnya saya punya mindset itu, saya positive thinking sama mereka. Agak beda dengan Anda semua yang sedikit-sedikit mengatakan bahwa makhluk halus itu makhluk yang kotor, makhluk yang jahat, energinya negatif dan sebagainya. Ketika diikuti takut. Nah ini Anda sendiri udah negative thinking. Tapi kalau saya, karena mereka semua bagi saya adalah baik, selama ini saya pun ketemunya mereka semua baik alam atas atau alam bawah juga yang baik dan kondusif sama saya. Ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa genderuwo itu nggak baik, saya sih membantah ya. Itu kembali ke diri Anda. Kalau Anda diam-diam sudah punya pikiran bahwa genderuwo itu nggak baik, suatu hari Anda tiba-tiba nggak sengaja ketemu genderuwo dan genderuwo itu membaca pikiran Anda bahwa Anda itu sudah alergi dan antipati sama dia. Wajar dia kemudian marah misalnya, kemudian ngerjain Anda karena Anda sudah tanam karma buruk dulu. Anda sudah nuduh dia jahat, nuduh dia nggak baik dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu takut diganggu oleh makhluk-makhluk apapun termasuk genderuwo kalau kitanya tidak bikin karma buruk. Kalau sampai seperti itu terjadi bagaimana? Ya itu berarti sudah ada koneksi dalam kehidupan lampau. Dan kalau sudah diselesaikan ya selesaikan. Makanya saran saya jangan pernah janji-janji. Nanti takutnya ya di dalam kehidupan selanjutnya, misalnya hari ini ada janji-janji nanti kita ketemu next life jadi suami istri lagi, ya seperti itu, satunya jadi manusia, satunya jadi makhluk halus, mungkin dua-duanya jadi cowok atau dua-duanya jadi cewek, nah satunya jadi manusia, satunya jadi kuku, gimana coba? Nah ini makanya, jadi harap kita mulai rubah yang namanya mindset mengenai makhluk-makhluk halus itu. Mereka tidak akan mengganggu kita kecuali kita pernah ada koneksi atau ada janji-janji yang memang perlu kita lunasi. Nah, satu-satunya cara agar kita tidak terikat apapun dengan mereka lagi yaitu lakukan pelimpahan jasa. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.